Orang tua saya dan dua kakak saya mempercayai bahwa salah seorang abang saya adalah wali Allah. Sampai dia mengatakan kalau kewajiban sholat isya sudah gugur. Dia bisa bertemu dengan para nabi. Sudah mendengar suara Allah. Masya Allah. Bahkan pernah melihat arsy Allah. La ilaha illallah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya sudah pernah sampaikan kalau itu adalah wali syaitan. Tapi mereka menentang dan tetap mempengaruhi saya untuk percaya. Jangan percaya. Tidak usah percaya, nasihatin. Gitu kan? Ini jelas wali syaitan ini. Syaitan menghiasi dia. Mendengar suaranya Allah. La ilaha illallah. Yang satu-satunya Nabi mendapatkan gelar sebagai kalimullah adalah Musa alaihissalam. Gitu kan? Yang lain melalui perantara Jibril alaihissalam. Ada sebagian ulama mengatakan Nabi SAW menerima perintah sholat dengan Allah SWT baik. Tapi tidak ada penyebutan Allah itu berbicara secara langsung. Gitu kan? Bagaimana orang ini? Luar biasa ya, di Indonesia lagi ya. La ilaha illallah. Ini waswas syaitan. Nabi SAW saja sampai mati nggak pernah mengatakan isya gugur. Bagaimana dengan kakaknya ini? Hah? Lebih baik dari Nabi berarti. Hah? Tanya coba kepada orang tuanya, siapa ini, ukhti atau akh yang bertanya, kalau begitu berarti kakak saya ini, abang saya ini lebih baik daripada Nabi ya? Kenapa bisa? Ya kan Nabi saja sampai mati sholat isya. Kok bisa dia gugur sholat isyanya ini? Ini waswas syaitan ini, menghiasi buat mereka. Pernah ada seorang waliullah, yang memang betul-betul waliullah dulu, ulama tabi'in masyhur dengan ibadahnya. Disebutkan orang ini lagi sholat malam, kemudian tiba-tiba di temboknya keluar cahaya terang. Lalu keluar suara. Suara itu bilang apa? Hai Muhammad, namanya Muhammad. Hai Muhammad, saya sudah tahu keikhlasanmu beribadah kepadaku, maka sekarang aku gugurkan sholat buat kamu. Tidak usah kamu sholat lagi. Dia bilang, dalam sholat saya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hilang itu. Hilang itu cahaya, hilang itu suara. Lalu waktu dia ceritakan sama teman-teman bilang, dari mana kau tahu dari syaitan? Dia bilang, Nabi saja meninggal tidak pernah gugur sholat buat beliau, kenapa saya tiba-tiba dapat gugur sholat ini? Masa saya lebih baik daripada Nabi? Mustahil. Itu kan? Itu mustahil. Terus kemudian ini mendengar suara Allah, kemudian melihat arsy Allah. La ilaha illallah. Arsy Allah ini gimana caranya? Sesuatu yang berhubungan dengan Allah di atas langit sana terbatas sekali. Sesuai dengan dalil yang ada saja. Kalau enggak, jangan dikorek-korek ini. Apakah kehidupan jin itu sama dengan kehidupan manusia normalnya, seperti makan, minum, tidur, buang air, melahirkan? Iya, sama saja. Tapi sebatas yang kita tahu dalil. Tidak usah kita lintas alam cari tahu makanannya seperti apa, dia makan seperti apa, tangannya seperti apa. Ya, coba gambar, ilusi-ilusi semua yang tidak masuk di akal, nggak perlu. Jadilah manusia dan bersyukur jadi manusia. Nggak usah lintas alam, nggak perlu ini. Kita kalau lintas alam mau jadi harimau susah. Harimau kan menerkam kalau makan mentah-mentah. Mau makan begitu? Allah sudah kasih baik-baik. Ini yang halal, ini yang enggak. Diajarin cara masak. Enak-enak makan. Kenapa harus lintas alam? Apakah ada jin yang beragama Islam? Kan sudah saya jelaskan tadi. Nah, ada jin yang mukmin. Ini yang bertanya hadir nggak tadi? Jangan sampai diwaswas oleh syaitan nih. Nggak dengar gitu. Ayah saya pernah berkata kepada ibu saya sewaktu beliau tengah malam mau sholat tahajud, beliau melihat seorang tua berpakaian putih-putih sedang memandang ke arah ayah saya. Pertanyaan, apakah itu jin yang baik? Itu semua syaitan. Jin beriman mustahil datang kepada manusia. Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita, tidak pernah pakai tenaga jin. Tidak pernah. Ada riwayat menjelaskan jin hadir di perang Uhud, di perang Badar, perang Khaybar. Itu sejarah kita, itu suri tauladan kita. Qudwah, suri tauladan. Kalau Nabi nggak pernah, mustahil manusia biasa pernah. Gitu kan? Dia pun datang nampakkan ini syaitan semua ini. Dia tahu ayahnya anda ini, ayah yang bertanya ini, mungkin suka sholat malam. Maka dia datang bentuk seperti itu. Seperti tadi saya bilang di kuburan, bisa saja keluar seseorang pakai surban. Bahwa semua makin menyesatkan dia. Kemudian menerka-nerka masa depannya, meminta tumbal dan seterusnya. Ini semua syaitan ini. Sama tadi dengan kasus orang soleh yang sholat malam kemudian melihat cahaya dan mendengar suara. Isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ada 2 kali, 3 kali. Masya Allah.
Cukup ya. Saya tinggal menumpang dengan keluarga kakak saya. Suaminya memelihara jin di rumah. Saya harus bagaimana? Pindah. Pelihara jin, pelihara anak yatim. Pelihara ayam lebih baik. Bisa dimakan. Jin dipelihara. La ilaha illallah. Luar biasa. Semoga Allah kasih hidayah. Nasihati. Nasihat. Doakan. Kalau tidak mau juga pindah. Biar kos-kosan, biar kecil. Aman. Nggak ada syaitan. Jin dipelihara. Kalau ada ustaz-ustaz yang mengobati orang dengan air, bagaimana pemahaman dan dalilnya? Kalau dia menggunakan ayat-ayat ruqyah, kita sudah pernah bahas masalah ruqyah, ayat-ayat ruqyah, kemudian memang dia menggunakan media air, itu memang pernah, ada, tidak ada masalah. Pendapat ulama mengatakan boleh. Jadi dia membaca ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, doa-doa yang diajar Nabi SAW di air tersebut, lalu dia meminumnya atau mengusap di badannya, itu disebutkan oleh para ulama. Tapi betul-betul ayat ruqyah. Tapi kalau ada orang menjual transaksi air ini harganya Rp1.000, Rp3.000, diludahin sedikit langsung jadi 1 juta, ini wali syaitan. Jual-jual air ludahnya bagaimana? Yang lebih lucu lagi orang yang mau beli. Kenapa mau beli? Ludahi sendiri Hasan, lebih baik. La ilaha illallah.